Senin pagi, Bu Nurul menerima laporan dari Bu Andi, guru bimbingan konseling dan Pak Aman, wali kelas 8A, tentang murid yang tidak hadir ke sekolah selama 1 minggu, yaitu yang bernama Resya. Padahal murid ini termasuk murid yang rajin, aktif, dan tidak pernah bermasalah. Pada Jumat pekan lalu, guru BK sudah memanggil Resya untuk menggali informasi alasan ketidakhadirannya ke sekolah. Ternyata alasan bolosnya Resya adalah bentuk protes Resya kepada orang tuanya karena Resya belum diberikan handphone yang sangat diimpikannya. Wali kelas dan guru BK akan memanggil kembali Resya dan mengundang orang tuanya untuk hadir ke sekolah pada hari Senin. Sebelum orang tuanya datang, Bu Nurul selaku wakil bidang kesiswaan memanggil Resya ke ruangannya. Selamat pagi Resya. Selamat pagi Bu Nurul. Ayo silakan masuk Resya. Silakan duduk. Kabar Resya? Sudah sarapan? Oke. Alhamdulillah. Resya tahu kenapa kamu ibu panggil ke ruangan Bu Nurul sekarang? Saya tahu Bu, saya nggak masuk sekolah selama 5 hari sampai Pak Aman dan Bu Andi datang ke saya dan meminta saya untuk sekolah kembali. Syukurlah kalau kamu sudah tahu dan kamu sudah paham kenapa ibu panggil ke ruang Bu Nurul untuk menghadap. Resya, kalau memang kamu masih ingat keyakinan kelas kita, kira-kira apa yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Nah, coba kamu sebutkan keyakinan kelas yang bagian mana? Disiplin dan rajin masuk sekolah Bu. Nah, ternyata kamu tahu itu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk mengatasi masalah ini? Bu, pertama saya minta maaf karena tidak masuk sekolah selama 5 hari berturut-turut dan saya berjanji akan rajin terusnya. Kedua, saya tidak akan memaksakan kehendak saya kepada orang tua untuk memberikan HP baru. Lalu, Saya memohon izin untuk menemui Bapak dan Ibu guru apel dan saya akan menyelesaikan tugasnya selama saya tidak masuk. betul? Keempat, saya akan meminta maaf kepada orang tua saya, Bu. Baiklah. Apa yang sudah kamu sampaikan tadi, apakah akan kamu lakukan? Iya, Bu. Oke, Bu Nurul sangat mengapresiasi tanggung jawabmu dan sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Yang penting kamu tetap berjanji untuk tetap melakukan yang terbaik. Bisa? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nurul. Terima kasih. Ilustrasi kasus yang kedua, yaitu 2 orang murid yang bertengkar saat pembelajaran. Kirani dan Adit adalah murid kelas 8A dan mereka berada dalam satu kelompok yang sama. Saat sedang diskusi untuk mengerjakan tugas kelompok pada jam pelajaran bahasa Indonesia, saya melihat mereka sedang bertengkar dan salah satu dari mereka mengumpat dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan mengarah ke ejekan fisik atau body shaming. Seketika saya menegur mereka berdua. Saat itu saya meminta mereka meneruskan diskusi bersama kelompoknya. Tetapi mereka tetap saya minta untuk menghadap ke ruangan setelah pembelajaran selesai. Minjem doang aja. Adit,
Kalau boleh Bu Nurul tahu, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Kirani? Saya ingin meminjam buku catatan Kirani, Bu, tapi tidak dipinjamkan. Lalu saya ajak Kirani dengan kata-kata kasar. Betul begitu Kirani? Betul Bu, adik milik saya pernah menyebut istri saya betul. Padahal bukan saya yang meminjamkan, tapi karena saya masih belum selesai menulis. Mengapa kamu lakukan itu, Adit? Saya kesal aja, Bu, karena tidak dipinjam. Adit, apakah kamu tahu dengan mengejek Kirani, apalagi dengan body shaming, dengan kata-kata yang seperti itu sudah termasuk bullying? Ya, saya tahu, Bu. Maaf, saya tidak sengaja menggunakan kata-kata itu. Baiklah, di sini Bu Nurul tidak membela salah satu murid, ya. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini sampai dengan ke depannya. Kamu melakukan itu pasti punya alasan, ya kan, Dit? Nah, apakah kamu bahagia melihat temannya menderita atau sakit hati? Ya, begitu? Oke, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita, ya, dan keyakinan sekolah kita, yang kita benar-benar sudah menyepakati untuk bebas dari bullying, apapun itu namanya. Nah, yang mana sih yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan kelas kita? Bersikap baik pada orang lain, lalu menghargai sesama teman, lalu saling menghormati sesama teman. Oke. Nah, kamu sudah mengingat dengan detail keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Tapi dengan mengejek dan menyinggung perasaan teman kamu, apakah itu sudah menghargai dan kamu sudah bersikap baik dengan temanmu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih, Adit? Saya ingin menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik, oke. Orang yang bisa menjaga lisan. Bisa menjaga lisan, benar. Dan tidak mudah mengungkit serta menghukum perasaan orang lain. Bagus itu, ya, betul hargai upaya kamu. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Adit? Saya akan meminta maaf kepada Kirani, Bu, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kepada Kirani, Bu. Apakah hanya kepada Kirani? Kepada siapapun. Oke, ya, bagus. Bu Nurul salut dan mengapresiasi dengan segala kerendahan hati kamu untuk mengakui kesalahan kamu dan kamu mau meminta maaf. Bagaimana menurut kamu dengan sikap Adit, Kirani? Ya Bu, saya memaafkan adik. Tidak izin berpesan kepada adik untuk tidak mengulangi masalah lain yang ada di kami. Ya, dengan maafkan saya sudah menghati kamu dengan perkataan saya. Oke, baik. Ya, baiklah Adit dan Kirani, sekarang masalahnya sudah selesai dan saatnya kalian saling bermaaf-maafan. Ya, silakan yuk berdiri. Silakan kalian saling